Duta Besar Iran untuk Arab Saudi, Ali Reza Enayati, pada 5 September lalu secara resmi memulai misi diplomatiknya di Riyadh. Menyusul beroperasinya kembali Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Iran sejak 3 bulan lalu. Hal serupa dilakukan Abdullah bin Saud Al-Anzi, Duta Besar Saudi Arabia di Teheran. Menyusul pembukaan kembali Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Saudi Arabia sebulan lalu. Misi keduanya menandai babak baru hubungan Saudi Arabia dengan Iran. Setelah 7 tahun dilanda ketegangan dan permusuhan, yang berujung putusnya hubungan diplomatik di antara mereka pada 2016. Peristiwa yang bisa terjadi atas inisiasi dan mediasi luar biasa Cina. Pembicaraan rahasia dan kesepakatan Beijing, yang melibatkan pejabat tinggi keamanan kedua negara pada 10 Maret tahun 2023, menghasilkan rekonsiliasi yang sebelumnya diyakini banyak pihak sebagai hal yang hampir mustahil terjadi. Bagaimana tidak, perseteruan yang sudah berlangsung puluhan tahun di antara mereka, diperburuk oleh perbedaan mazhab agama. Iran menganut aliran Syiah, sementara Saudi bermazhab Sunni. Monarki Saudi yang merasa menjadi rumah kelahiran Islam, memandang dirinya sebagai pemimpin dunia Islam. Namun revolusi Islam Iran pada 1979, yang menghadirkan negara teokrasi revolusioner dan hendak dikembangkan melampaui batasan negara, menantang klaim tersebut. Serangkaian peristiwa dalam 2 dekade terakhir semakin mempertajam perang dingin keduanya. Mereka tidak berperang secara langsung, melainkan terlibat dalam berbagai perang proksi di Timur Tengah. Invasi pasukan Amerika Serikat ke Irak pada 2003 yang berhasil menggulingkan Saddam Hussein, seorang Arab Sunni yang merupakan musuh utama Iran. Membuka jalan berkuasanya pemerintahan Syiah di Baghdad, dan meluaskan pengaruh Iran di wilayah tersebut. Gelombang Arab Spring pada 2011 yang menyebabkan ketidakstabilan politik Timur Tengah, memposisikan Saudi dan Iran berhadap-hadapan mengeksploitasi pergolakan dan berebut pengaruh. Di Suriah, dukungan Iran dan Rusia terhadap Presiden Bashar al-Assad mengalahkan sebagian besar kelompok pemberontak yang didukung oleh Saudi Arabia. Di Yaman, Saudi mengobarkan perang melawan gerakan pemberontak Houthi untuk membendung pengaruh Iran di sana. Dan di Lebanon, Iran habis-habisan mendukung kekuatan dan persenjataan tempur kelompok milisi Syiah Hizbullah melawan pemerintahan yang didukung Saudi. Eskalasi konflik makin membesar dan meluas, menyusul keterlibatan para sekutu regional dan global mereka di dalamnya. Mesir, Yordania, Uni Emirat, Bahrain, pemerintah Yaman, bersama Amerika dan Israel, mendukung upaya Saudi membendung Iran. Sementara di seberangnya, Iran bersekutu dengan pemerintah berkuasa Irak dan Suriah, kelompok Hizbullah Lebanon, kelompok Houthi Yaman, dan Rusia. Konflik mencapai puncaknya pada 2016, saat kedua negara memutuskan hubungan diplomatik. Menyusul tindakan Saudi mengeksekusi seorang ulama Syiah terkemuka, Nimr al-Nimr. Peristiwa yang memicu demonstrasi massa, yang berujung penyerangan dan pembakaran Kedutaan Besar Saudi di Teheran. Rekonsiliasi Saudi Arabia dan Iran, yang ditandai pembukaan kembali hubungan diplomatik kedua negara, tentu berimplikasi pada setiap konflik di mana keduanya terlibat.
Sejak perjanjian damai yang dimediasi Cina ditandatangani pada Maret 2023, Saudi dan Iran sudah memulai langkah-langkah untuk meredakan konflik dan melakukan gencatan senjata. Keduanya bergerak mempengaruhi sekutu-sekutu regional mereka, juga menekan kelompok-kelompok yang terlibat konflik untuk berkomitmen mendukung rekonsiliasi damai, termasuk menghentikan propaganda dan perang media. Rekonsiliasi damai Saudi Arabia dan Iran juga disambut baik oleh negara-negara Teluk, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Bahrain dan Kuwait, juga Irak, Mesir dan Turki. Mereka optimis kesepakatan damai dan pemulihan hubungan diplomatik keduanya akan meredakan ketegangan di kawasan, akan berkontribusi dalam menstabilkan, sekaligus mempertahankan kapabilitas keamanan negara-negara Arab, membangkitkan kembali potensi peningkatan manfaat ekonomi bagi semua. Namun sebaliknya, rekonsiliasi Saudi dan Iran justru membuat pemerintah Israel terkejut dan terguncang. Satu pukulan telak bagi Perdana Menteri Netanyahu. Israel akan kehilangan Saudi Arabia, yang sebelumnya menjadi mitra potensial dalam menghadang kekuatan dan ancaman dari Iran. Mereka mengkhawatirkan dampak menguatnya kelompok Hamas, serta berubahnya kebijakan luar negeri negara-negara yang sudah berdamai dengan mereka. Dan bagi Amerika, adalah sebuah pukulan telak atas hegemoninya di Timur Tengah dan dunia secara luas. Mereka merasa frustasi, karena tidak dilibatkan dan dikesampingkan dalam perkembangan regional. Keterlibatan Beijing dalam memfasilitasi rekonsiliasi, menjadi bukti atas kekuatan dan pengaruh global Cina yang makin tak terbendung. Dan sebaliknya, menunjukkan semakin lemah dan menyusutnya kehadiran serta peran global Amerika. Pergeseran kekuatan dan perubahan konstelasi politik global saat ini berlangsung cepat dan dinamis, menumbuhkan harapan banyak negara akan terciptanya kesetaraan antar bangsa, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.